Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka bukunya yang pernah saya share. Di sini kita akan belajar tentang perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Madinah. Yang pertama kali kita harus mengetahui kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati nilai-nilai spiritual masyarakat Madinah. Kemudian menghayati peradaban Islam di Madinah. Kemudian tentang menganalisis substansi dari piagam Madinah, menilai kebudayaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam, mengapresiasi strategi dakwah Rasulullah periode Madinah dan menyajikannya dalam bentuk tulisan media lain, mengapresiasi isi piagam Madinah. Kemudian indikatornya, kita bisa membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah, menafsirkan substansi piagam Madinah, mengukur keberhasilan piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran periode Madinah ini akan peserta didik dan meningkatkan kebudayaan dan masyarakat Madinah tersebut dalam kebudayaan dan masyarakat Madinah setelah Rasulullah SAW. Peserta didik dapat mengenali substansi dan strategi Rasulullah SAW periode Madinah. Peserta didik dapat menafsirkan substansi piagam Madinah. Peserta didik dapat mengukur keberhasilan piagam Madinah dalam dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Lihat, bisa kalian lihat peta konsep di sana. Jadi peta konsepnya pada periode Madinah ini ada masyarakat Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah periode Madinah, peristiwa penting dakwah periode Madinah. Jadi makna hijrah bukan sekedar upaya melepaskan diri dari berbagai cobaan dan kemohan saja, tetapi lebih dari itu, hijrah juga dimaksudkan sebagai batu loncatan untuk mendirikan sebuah tatanan masyarakat baru di negeri yang aman. Oleh karena itu, setiap muslim yang mampu dituntut untuk memberikan kontribusi dalam rangka pendirian tatanan masyarakat baru dan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menjaga dan menegakkannya. Ya. Kalau zaman sekarang hijrah diartikan perpindahan dari buruk ke baik. Ya, banyak di kalangan artis dari tidak berhijab jadi berhijab dinamakan hijrah. Padahal hijrah mana sebabnya adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pada zaman dahulu hijrah Rasul dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, ya, dari Yasrib, dari apa, ya,
dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ya, saya harapkan kalian bisa membaca sendiri ya, yang ada di buku pakai Yasser. Saya di sini hanya akan menjelaskan poin-poinnya saja, membacakan poin-poinnya saja. Yang pertama, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Ya, dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawud bin Iram. Ini adalah salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Ya, ini selama 1600 tahun ya sudah ada kota Yasrib. Jadi kota Yasrib ini berjarak sekitar 300 mil ya, sebelah utara kota Mekah. Ini merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Jadi dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan, serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Jadi masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama suku Aus dan Khosraj, kemudian kaum Yahudi, ya, kemudian kaum musyrik. Ya, bisa kalian baca sendiri. Suku Aus dan Khosraj, ya. Kedua suku ini berawal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung anak dari Haris bin Sa'labah dari istrinya yang bernama Kilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Jadi pada perkembangan selanjutnya Aus dan Khosraj menjadi dua nama kabilah besar di Yasrib. Selama kurang lebih 120 tahun, jadi dua kabilah ini saling bertikai. Ya, pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khosraj. Jadi akibat dari provokasi tersebut, kaum Yahudi, ya, suku Aus dan Khosraj terlibat perang saudara. Perang saudara yang berkepanjangan. Sehingga dari peperangan tersebut dinamakan atau terkenal dengan sebutan Perang Bu'ats. Kaum Yahudi. Ya. Jadi ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Jadi setelah bergabung dengan orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab, berbahasa Arab, ya, menetapkan pakaian yang biasa dipakai orang Arab, nama-nama kabilah mereka oleh orang Arab, sehingga pada akhirnya mereka menikah dengan orang Arab. Di sini ada tiga kabilah yang terkenal kaum Yahudi di Madinah. Ada Bani Nupo, ya, ada Bani Nazir, ada Bani Quraisy. Selanjutnya kaum musyrik. Kaum musyrik di sini adalah orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah
kaum minoritas yang hidup di Yathrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Yathrib, tepatnya setelah perang Bu'ats usai, suku Aus dan Khazraj telah bersepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Ya, dengan demikian, Yathrib ini diganti nama menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah pada saat itu, ya, sangat terkenal. Jadi kedatangan komunitas Muslim, ya, ke Madinah ini sangat dinantikan oleh saudara-saudara seiman di kota itu. Selanjutnya, silahkan kalian pelajari lebih mendalam di atas, ya. Kemudian coba buat, ya, video tentang perbedaan kebudayaan dan keadaan masyarakat Madinah sebelum dan sudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Jadi kalian bikin video, kemudian kalian bacakan narasinya, ya, tentang perbedaan kebudayaan dan keadaan masyarakat sebelum dan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Seperti halnya di sini ada riba, sering bertengkar, peperangan antar saudara, adu domba, bertani, berkonon dengan tanahnya subur, komoditas pertanian melimpah. Jadi di sini kalian bedakan, ya, sebelum dan sudah kedatangan Rasulullah atau kedatangan agama Islam di Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.